Poco X6 Pro atau Poco X6 Pro ya Bray. Oke, kalau sebelumnya di Indonesia ada Poco X5 Pro, itu menurutku speknya juga lumayan mantap, menggunakan RAM LPDDR4X, internal storage-nya menggunakan UFS 2.2, chipsetnya menggunakan Snapdragon, layar AMOLED, itu cakep banget. Dan sekarang memasuki 2024, Poco memperbarui seri X-nya, yaitu Poco X6 Pro ini Bray. Dan Poco X6 Pro ini dia akan launching di India dan belum tahu untuk konfirmasinya kapan akan masuk ke Indonesia. Jadi teman-teman ditunggu aja kabar dari Poco Indonesia, apakah Poco Indonesia akan memasukkan smartphone ini ke Indonesia. Kalau yang seri X5 kan ada Poco X5 biasa dengan Poco X5 Pro, jadi ada dua seri X yang dimasukin. Nah, kalau untuk tahun 2024 ini belum tahu apakah Poco X6 dengan Poco X6 Pro, atau hanya Poco X6 Pro saja, atau hanya Poco X6 saja, Poco X6 yang biasa maksudnya. Ya, kita tunggu aja kabarnya masuk ke Indonesia, yang kemungkinan gak bakal lama lagi ya ada di Indonesia, karena desas-desusnya di India sudah akan launching, yang pasti di Indonesia harusnya gak lama lagi. Oke, jadi kita akan bahas spesifikasi lengkap dari Poco X6 Pro ini. Menggunakan layar OLED, refresh rate 120Hz, sudah support Dolby Vision, HDR10+, dan untuk kecerahan maksimal layarnya di 1800 nits. Besar layarnya di 6,67 seperti ciri khasnya Poco ya. Standarnya mereka sering menggunakan 6,67 inci. Untuk resolusinya menurutku di atas Full HD, tapi kayaknya belum sampai 2K. Bisa jadi 1,5K. Resolusinya di 1220x2712 pixel. Androidnya pasti menggunakan versi 14 yang disupport HyperOS. Kalau untuk yang di India dan global itu menggunakan HyperOS. Belum tahu nanti di Indonesia, harusnya ya sudah menggunakan HyperOS. Chipsetnya kalau yang sebelumnya menggunakan Snapdragon, kali ini di Poco X6 Pro menggunakan MediaTek Dimensity 8300 Ultra dengan 4 nanometer. Untuk pilihan RAM-nya ada 8GB dan 12GB. Internal store-nya di 256GB dan 512GB. Belum tahu nih nanti yang masuk Indonesia itu di RAM berapa aja dan internal storage berapa aja. Yang pasti sini disebutkan tipe internal storage-nya menggunakan UFS 4.0, yang artinya kencang sekali untuk memproses data buka tutup aplikasi itu ya. Kemudian lanjut ke kameranya, ada 3 lensa. Untuk lensa utamanya, kalau yang sebelumnya di X5 Pro menggunakan resolusi 108 megapiksel, di X6 Pro ini 64 megapiksel tapi dibekali dengan OIS. Lensa ultrawide-nya di 8 megapiksel, support sampai 120 derajat lebarnya. Lensa ketiganya 2 megapiksel. Untuk resolusi videonya di 4K 30 fps maksimal, kalau mau ke 60 fps diturunin ke Full HD. Dan di sini untuk video kamera belakangnya juga sudah dilengkapi dengan AIS atau Electronic Image Stabilizer. Jadi untuk menstabilkan perekaman video kamera belakangnya. Masuk ke kamera selfie-nya di 16 megapiksel, resolusi videonya di Full HD 60 fps dan sudah dibekali dengan EIS juga atau Electronic Image Stabilizer. Jadi untuk ngevlog video kamera selfie-nya otomatis ini stabil ya Bray. Speakernya menggunakan stereo speaker, ini cakep banget, ciri khas dari Xiaomi Group ya, menggunakan stereo speaker itu mereka sering banget. Kemudian di sini disematkan ada NFC, yang pastinya ciri khas Xiaomi Group juga adanya ear blaster. USB-nya pastinya menggunakan USB Type-C. Fingerprint-nya di layar karena menggunakan layar OLED. Baterainya berkapasitas 5500 mAh. Kalau yang sebelumnya Poco atau Xiaomi Group tuh sering banget menggunakan di 5000, kali ini lebih ditingkatkan di 5500. Untuk fast chargingnya 90 watt. Untuk harganya di sini aku belum tahu ya dibanderol berapa, tapi kalau kita lihat dari harga sebelumnya di Poco X5 Pro yang RAM 8 itu dibanderol di sekitar 4 jutaan. Harusnya nanti di X6 Pro ini nggak lebih jauh ya dari 4 juta, tapi kalau untuk menyentuh 5 juta menurutku kurang worth it, karena untuk di 5 juta itu lebih pantas untuk masuk di Poco seri F-nya. Ya semoga nanti kalau masuk ke Indonesia Poco X6 Pro ini dibanderol di harga 3-4 jutaan, itu udah yang paling worth it. Dan di sini aku akan ngebahas kelebihan dari Poco X6 Pro ini. Kalau kita lihat dari layarnya udah pasti cakep. Tipikal panel yang digunakan yaitu OLED, dan brightness maksimalnya juga lumayan tinggi di 1800. Resolusinya juga sudah di atas Full HD. Kemudian OS-nya udah menggunakan HyperOS
mudah-mudahan nanti yang masuk ke Indonesia sudah menggunakan HyperOS juga ya, jadi bukan menggunakan MIUI lagi. Kemudian chipsetnya di sini cukup kenceng ya untuk di sektor harganya 3-4 jutaan ini. Kameranya yang sudah dilengkapi dengan OIS, karena kalau di Poco X5 Pro yang dulu itu 108 megapiksel tidak ada OIS-nya. Kalau di X6 Pro ini ada, jadi nggak masalah mau itu resolusinya turun, tetapi yang penting kestabilan fotonya. Kemudian resolusi videonya juga bagus ya di 4K untuk kamera belakangnya, dan aku mau appreciate juga kalau untuk video perekaman kamera depan dan belakangnya sudah dilengkapi dengan AIS, itu keunggulan yang luar biasa. Kemudian X6 Pro juga menggunakan stereo speaker ya, jadi menambah kesan kece-nya, apalagi untuk nonton film ataupun dengar musik itu pasti enak. Fingerprintnya aku mau appreciate juga, karena kalau yang udah-udah Xiaomi rata-rata sering pakai fingerprint walaupun layar AMOLED itu fingerprintnya di bodi samping, tapi kali ini di layarnya, itu keren. Kemudian keunggulan berikutnya adalah kapasitas baterainya yang meningkat, yang sebelumnya di 5000-an sekarang 5500 mAh. Setelah bahas kelebihannya, aku mau membahas kelemahannya juga yang menurutku ada di X6 Pro ini. Pertama, aku agak ganjel di resolusi ultrawide-nya. Kenapa 8 megapiksel? Kenapa nggak di baut 3 megapiksel seperti Poco X3 NFC yang dulu ya? Ultrawide-nya itu 13 megapiksel, karena bagiku untuk ultrawide di 8 dengan 13 megapiksel itu lumayan perbedaannya. Tuh kelemahan pertama. Kemudian kelemahan kedua menurutku yaitu fast chargingnya, yang di sini hanya disematkan 90 watt. Kenapa nggak paskan aja di 100 watt atau 120 watt? Mungkin Poco akan menekan harga produksi ya di sini, karena kapasitas baterainya ditingkatkan, tapi mungkin demi keefisienan ongkos produksi jadi fast chargingnya diturunin kayak gitu. Tapi kalau disematkan 120 watt lebih mantap lah kayak gitu. Itu aja kelebihan dan kelemahannya yang sifatnya subjektif ya menurutku, tergantung teman-teman menilai sendiri apakah kelemahan yang aku sebutkan itu masih bisa ditoleransi, begitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu lagi di video berikutnya.